Halo guys, sekarang gue lagi ada di Bosnia. Kita tuh berangkat dari Ljubljana sampai di sini kurang lebih makan waktu 5 jam. Berangkat pagi-pagi sekitar jam 4 ya busnya. Terus sampai sini karena Bosnia itu bukan part of EU, jadi kita tuh ada cek border dan juga cek paspor kita. Itu lumayan lama ya, sekitar 2 jam baru lewat. Dan habis keluar border, kita langsung ke destinasi pertama kita, yaitu Banja Luka. Dan ini sekarang gue lagi di Banja Luka. Dan ini suasananya kayak gini. Cuacanya lumayan cerah ya. Dan suhu di sini tuh lumayan adem, sekitar 18 derajat. Dan tadi gue tuh habis makan siang. Makan traditional food di sini, namanya cevapi. Oke guys, jadi ini makanan tradisionalnya Balkan, namanya cevapi. Ini tuh roti tambah sausage gitu. Dan ini tuh enak banget karena dagingnya tuh juicy banget. Dan ini kita kasih bawang. Oke. Ini enak. Jadi kita pesen ada yang namanya cevapi, sama satu lagi tuh namanya kobasi cevelike. Oke, kita cobain guys ya. Dagingnya tebal sama tambah roti. Cheers. Dagingnya tuh juicy banget. Terus sama rotinya oily banget. Ini kita makan sama bawang. Satu porsi gini harganya tuh 11 km, 11 mark, sekitar 5,5 euro ya berarti. Dan sekarang kita menuju destinasi pertama kita, yaitu ada church di sini. Udah kedengaran ya kayaknya suaranya. Oke, ini dia guys churchnya. Ini nama churchnya itu Christ the Savior. Jadi ini kayak Orthodox Church gitu. Dan ini kelihatannya kayak bukan church ya, kayak bentukan bangunannya kayak mosque gitu. Tapi ini sebenarnya church. Nggak bisa masuk, it's locked. Wow, kita nggak bisa masuk guys. Oh, ternyata bisa masuk. Kita masuknya dari side doors-nya. Dan ini penampakan gerejanya dari samping kayak begini. Oke, coba kita masuk. Wow, ini kayak Orthodox Church itu. Dan ini lumayan tinggi ceilingnya. Ada alfabet Cyrillic ya. Ini vibes-nya church yang ada di Rusia kayaknya. Soalnya Rusia kan dia Orthodox ya. Oke, habis keluar dari church kita jalan-jalan dulu di sekitar. Ini suasana peta jalannya. Lumayan sepi ya sebenarnya. Dan nggak berisik. Lumayan sunyi. Nggak bising gitu loh. Sekarang cuacanya lagi cerah-cerah dikit sama cloudy. Karena ini udah mulai masuk spring. Udah nggak terlalu dingin ya. Oke, lihat vibes kotanya tuh kayak nggak terlalu modern gitu ya, tua.
Kita di Banja Luka cuman bentar aja buat keliling daerah senternya sama makan siang. Dan habis ini kita bakal pergi ke capital city-nya, yaitu Sarajevo. FYI, Sarajevo ini tempat lumayan bersejarah karena itu tempat di mana Franz Ferdinand tembak dan itu akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama. Ini vibes-nya kotanya lumayan tua, kayak ini jalan di sini berasa balik waktu gitu guys, kayak bukan berasa di 2026. Lihat kayak ITC cuy. Dan ini tuh shopping center di sini. Ini katanya dibangun tahun 70-an dan menjadi shopping center atau shopping mall paling gede di region ini, di Banja Luka ini. Dan ini jalanan sekitar. Di Banja Luka ini tuh dia masuk ke Republic of Srpska region dan itu masuk kayak ada pengaruh dari Serbiannya gitu. Dan jadi kalau bisa dilihat jalanan di kota-kota ini kata-katanya itu ini ya pakai Cyrillic alphabet yang dipakai sama Serbian juga. Dan kadang-kadang di jalanan ada beberapa bendera Serbia juga di sini. Kayak itu sana kelihatan gue. Cuman nanti kita ke Sarajevo itu udah bagian bawahnya gitu. Nanti baru udah nggak terpengaruh sama the Serbs atau Serbian. Dan itu di depan bisa lihat ada kayak hill gitu. Lumayan cakep karena udah masuk spring ya, jadi hijau-hijau gitu. Itu ada pasar gitu di sini. Uniknya di sini tuh katanya ya, orang-orang Bosnia tuh mereka kalau baca lebih suka pakai Cyrillic alphabet itu, yang kayak gitu, Cyrillic alphabet kalau baca. Cuman kalau mereka lagi nulis gitu, mereka nulisnya masih pakai Latin. Jadi agak lucu ya sama unik. Oke, ini jualan baju, ada buku. Di Banja Luka ini populasinya nggak terlalu banyak. Seingat gua sekitar 180.000 populasi. Dan kalau untuk Bosnia sendiri, the whole country itu kurang lebih ada 3 juta. Dan Banja Luka ini tuh second largest city after Sarajevo ya. Jadi kota terbesar kedua setelah Sarajevo. Jadi termasuk ramai lah ini sebenarnya. Wah, ini vibes gelodok banget cuy. Ada yang jual bunga. Nah itu ya, ada benderanya, bendera Serbia di sini, bukan benderanya Bosnia. Oke, ini ada satu bangunan yang lumayan terkenal di sini, namanya Castle Fortress. Jadi ini dulu benteng pertahanannya ya, pas zaman Holy Roman Empire kayaknya. Dibangunnya pas abad ke-6 buat jadi benteng pertahanan atau military defense. Sekarang cuma jadi kayak tempat turis atau enggak kayak tempat konser, event-event gitu.
Oke guys, sekarang gue udah di bus dan sekarang kita bakal ke Sarajevo. Perjalanannya itu kurang lebih 3,5 jam dari sini. Jadi kita bakal santai-santai dulu sebelum nyampe ke sana. Bye bye. Oke guys, sekarang jadi kita ada di Yaitse. Itu di tengah-tengahnya Sarajevo sama Banja Luka. Dan kita di sini coba explore dulu. Kurang lebih sekitar 40 menit di sini kita sebelum busnya lanjut. Tadi beli air murah banget. Iya, jadi sini kan tadi kita stop terus beli air ya. Dan 1,5 liter berapa nih tadi? 1,4 mark. 0,7 euro. 14.000 buat 1,5 liter. Dan itu sangat-sangat murah ya guys di sini. Dan itu mungkin karena Bosnia ini juga bukan part of EU. Jadi bisa bilang sangat murah itu. Kalau kalian beli air di Eropa itu 1,5 liter berapa nih? 2 kali lipat lebih ya? 3 euroan. 3 euroan buat 1,5 liter doang. Dan sini kita kasih lihat dulu view-nya ya, waterfall. Ini view-nya. Cakep banget ya. Ini tengah-tengah bukit gitu. Jadi lumayan agak windy di sini. Dan wih, ini jernih banget guys. Mantap ya. Oke, sekarang kita coba jalan ke bawah ya, mendekati ke waterfall-nya. Dan ini suasana jalannya kayak gini. Ya, ini ada toko-toko kelontong kali ya jualan, tapi tutup. Turun sini buat lihat ini doang sih. Wah, airnya bagus banget. Warnanya jernih banget, terus kayak mana? Jernih banget guys, warnanya hijau Tosca gitu. Ini jembatan buat nyebrangnya, dan di atas sana ada castle guys. Bukan kayak castle sih, itu kayak fortress kali ya. Dan itu dia guys, bendera Bosnianya kayak gitu. Tadi kalau di Banja Luka kita lihatnya bendera Serbia, ini sekarang akhirnya kita lihat bendera Bosnia. Ini view-nya dari samping. Oh guys. Oke, kita lanjut jalan. Hai. Mau coba? Terlihat menarik es krimnya. Kita kayak mau cobain es krim. Ada toko es krim, kita cobain es krimnya. Ini tuh rasa Ora tuh walnut ya tadi ya, sama ini kayak berries gitu. Jadi kita cobain. Ini harganya 2 scoop 5 mark, artinya 2,5 euro. Let's go. Enak. Tapi kayak ada pahit-pahitnya gitu gak sih walnutnya? Enak, cuman kayak nggak sampai wow gitu. Nah, sekarang kita
ke bawah buat lihat waterfallnya. Ntar ya, kasih tunjuk. Nah, ini dia, the waterfall. Oke, kita bisa sampai sana dulu. Ini suasana dari tepinya. Koin. Oh ya, ada koin-koin gitu. Sambil menikmati es krim. Oke, ini habis makan es krim kita lanjut naik buat explore lagi. Dan karena udah spring di sini, kalian bisa lihat bunga-bunga sudah pada bermekaran. Ada dandelion juga ya. Wih. Dan itu ada water fountain ya. Ada bisa diminum kayaknya. Oke, kita cobain ya air minumnya sedikit. Tapi ini air minum. Ini di atas ada tulisan drinking water. Gimana, Ber? Air gunung gitu sih. Ada rasa dikit gitu. Ada rasa dikit. Nah. Nah, Airnya air gunung gitu guys. Oke, sekarang karena waktunya udah nggak banyak, kita harus balik bus. Jadi kita langsung aja balik. Oke, udah balik ke bus. Dan sekarang kita OTW ke Sarajevo. Oke, masih ada 2 jam sih perjalanannya. Jadi, let's go. Jadi buat makan malam kita cobain makan Balkan lagi. Ini traditional food dari Bosnia. Di sini ada yang namanya what's this called? Pieskavica. Pieskarvica, something like You that. butchered it. And then di sini ada This is veal steak, daging rusa. daging rusa, dikasih roti juga. Nah, kita bakal cobain rasanya kayak gimana. Let's go. Ini saus apa ya? Do you know what sauce is this? It's the Ivar. It's a little bit spicy. Oke. Pepper, yeah. Oke. Jadi ini saus pepper sama kayak sedikit pedas. Kayak sambal ya kelihatannya. Kita cobain guys. First bite. Let's go. Cheers. And the Bosnian girl that is going to Kovinka, she recommended this Ivar. Nah, dikasih butter juga. Mentega. Yeah, Dagingnya lembut juga. not bad. Ini kayak makan cheeseburger gitu sih sebenarnya. Cuman kayak dagingnya tuh rasanya beda aja. Ini coba kita pakai sausnya.
Enak guys. Ini cobain yang lain dulu. Next kita bakal cobain veal-nya atau daging rusak dicampur sama roti. Let's go. Ini roti campur steak sama sausnya. Cheers. Rotinya isinya padat banget. Dagingnya enak. Dagingnya nggak alot. Kita cobain kentangnya. Lihat guys ini. Kelakuan siapa ini? Oke guys, jadi sekarang gue mau tunjukin kalian tempat tinggal gue di sini. Kita masuk dulu. Oke, ini hotelnya yang bakal kita tinggal selama 2 hari di sini sama teman-teman gue. Sini ada toiletnya. Terus ini buat taruh baju-bajunya. Ini ada living room gitu buat nyantai. Terus ada TV. Nih kalian bisa lihat vibes-nya tuh, ini walaupun hotel ya, cuman kayak ininya kayak tua banget ya vibes-nya. Terus ini belakang sini ada kitchen. Dan ini ada tempat-tempat lemari-lemari. Isinya ya nggak ada isinya sih. Gitu. Oke, lanjut ke bedroom-nya. Ini kamarnya kayak gini. Ada yang double sama yang satu single di sini. Dan ini coba lihat view dari luar. Nggak kelihatan apa-apa sih. Ini udah malam soalnya. Kita bakal tinggal di sini 2 hari. Dan ini tuh hotel bintang 4. Dan nih bentukannya kayak gini dah. Ini gua lagi di Sarajevo. Dan besok kita bakal explore area Old Town-nya. Besok pagi, habis kita sarapan ya. Ada dapat sarapan juga di sini. Sebenarnya luas banget sih. Cuman ya kelihatannya tuh vibes tahun 80-an, tahun 90-an gitu. Tapi bagus. Oke. Mantap. Selamat pagi dari hotel. Sekarang jam 7 pagi dan gua pengen sarapan dulu karena jam 7 udah buka sarapan. Jadi langsung aja kita turun ke bawah buat sarapan. Oke, gue udah ambil sarapan. Ini ada roti, ada ikan, telur. Ini juga kayak telur, isinya daging. Biasanya perdagingan sama ada keju gitu. Dan ini kopi. Oke, kita makan dulu ya. Ini cobain ikannya. Cobain. Kita coba makan rotinya. Ini rotinya lumayan crispy, cuman kayak agak keras gitu ya. Kita coba. Terus di atas itu dia kasih kacang wijen gitu. Dia agak wangi-wanginya gitu. Oke, itu selesai sarapan di balik hotel. Dan ini lucunya ya, gue baru sadar sandal hotel ketinggalan di bawah coy. Jadi gue naik tadi nggak pakai sandal satunya. Jadi satu sandalnya ketinggalan di bawah. Nah ya udahlah. Oke guys, ini view dari hotel pagi hari ini. Dan itu di sana gunungan gitu ya, cuman berkabut kayak nggak terlalu kelihatan. Terus kalau kita ke kanan itu juga ada daerah bukit gitu, terus banyak perumahan. Oke,
Selamat datang di Sarajevo. Jadi sekarang ini gue sebenarnya ikut trip bareng sekolah. Dan sekarang di belakang sini itu ada Sarajevo City Hall. Dan sekarang kita OTW ke Basarcia, yaitu Old Town-nya. Ini view kotanya. Ada river gitu. Dan sebelah kiri dan belakang sana itu perbukitan. Dan itu kita bisa lihat ada tram, yaitu electric tram ya. Dan FYI, uniknya electric tram pertama di Eropa itu ada di kota Sarajevo ini. Itu dibangun sama Austro-Hungarian Empire. Jadi dulu mereka mau uji coba tram, tapi sebelum mereka uji coba di Austria gitu, atau Hungary atau Budapest, di Vienna atau Budapest, mereka uji coba dulu di tempat-tempat yang mereka colonize. Salah satunya itu di Sarajevo ini. Jadi fun fact tuh, electric tram pertama di Eropa itu dibuild di kota ini, Sarajevo. Sarajevo ini juga dikenal sebagai julukan Jerusalem of Europe, karena di sini tuh setiap kali jalan, di mana-mana pasti ada berbagai ini ya, church, Orthodox Church, atau Catholic Church, atau enggak mosque, atau enggak synagogue. Jadi macam-macam agama di sini dan sangat multicultural. Sekarang gue lagi ada di Old Town-nya, namanya Basarcia. Ini bekas dari zamannya Ottoman Empire. Dan katanya kalau kalian mau beli souvenir bisa beli di sini gitu. Oke guys, sekarang gue lagi ada di mosque-nya. Suasananya kayak gini. Masjid ini udah dibangun dari tahun 1531. Udah tua banget. Ini kalian bisa lihat ada jam di sana. Dan ini tuh ngikutin jam yang ada di Mekah guys, Mekah time. Di sini jelasin juga sama tour guide-nya ada papan kaligrafik bahasa Arab, dan katanya salah satunya itu ada menuliskan God created everything by water. Makanya dari itu di sini ada simbol fountain gitu, ada air. Ini kalau nggak salah dibangun pas zamannya Ottoman Empire. Jadi kita bisa lihat strukturnya itu Turkish banget ya. Balik ke Old Town-nya. FYI, ini di Sarajevo mayoritas etnisnya tuh Bosnians, dan mereka tuh mayoritas itu Muslim. Dan ini banyak banget yang jual souvenir-souvenir gitu. Oke, sekarang gue lagi ada di satu LI di Old Town-nya, di mana ini tempat-tempat orang pengrajin kopernya yang bikin-bikin Turkish coffee-nya. Bisa lihat. Dan ukurannya tuh macam-macam. Ada yang kecil, ada yang gede. Salah satu tokonya. Ya, coba masuk. 25 euro. Satu set ini 50 km, 50 It's mark. all handwork handmade. This is for the sugar, this is for the coffee with this. This is the coffee, copper and tin. There's good coffee, water. This is the fire gas functionate all. This handwork handmade all one piece. I see. Ini buat kopinya, ini buat minumnya, dan ini buat sugarnya. Oke, ini kita masuk ke toko yang beda lagi, dan emang harganya rata-rata 50-60. Ini di sini 60 km buat satu set kayak gini, dan 60 km berarti sekitar 30 euro. Oke, ini di dekat Old Town-nya, di tengah-tengah ada historical landmark namanya Sebili.
Ini wooden, terbuat dari kayu. Terus wooden fountain ya itu kan, soalnya itu ada yang ngisi air. Oke guys, sekarang kita mau menuju coffee shop namanya Coffee Divan. Katanya ini lumayan terkenal di sini dan direkomend sama tour guide-nya juga. Jadi kita coba ke sana. Oke, jadi ini coffee shop-nya namanya Coffee Divan. Dan ini suasananya kayak gini. Dan kita order the Boston Coffee atau Bonyanska Kava kalau nggak salah namanya. Dan ini kopinya udah datang. Ini semua dari copper ya. Terus ini kopinya, ini sugar cube-nya. Ini tempat buat kita minum. Dan juga dikasih satu manis. Kita tunggu dulu arangnya buat turun, baru nanti kita minum. Ini kopinya kalau kalian cobain yang nggak pakai gula, rasa kopinya tuh kayak asam, acidic banget. Tapi masih tolerable di lidah gua. Dan enak. Cheers. Oh no, the inside is bitter. It's not so sweet anymore. Ini gue ada nyobain tres leche juga, atau artinya 3 layers. Dan ini enak banget, manisnya kayak pas gitu, nggak terlalu kemanisan. Apa nih? Kadif. Namanya Kadif. Kita cobain guys. Yang ini lebih enak. Ini manis banget rasanya. Oke guys, sekarang gue lagi ada di tempat di mana bisa dibilang sejarah Perang Dunia Pertama resmi dimulai, di mana Franz Ferdinand itu ditembak mati di sini. Jadi itu kisahnya, dia emang udah diburu gitu sama the Serbians, dan kalau nggak salah katanya pembunuhnya itu berdiri di sini, dan si Franz Ferdinand itu lagi lewat pakai chariot di sini. Cuman sebenarnya itu katanya drivernya itu lagi salah jalan gitu. Jadi sebenarnya nggak lewat di sini gitu. Cuman karena salah jalan, dan kebetulan banget pembunuhnya itu lagi berdiri di situ, itu ada footprintnya ya. Lagi berdiri di situ, katanya lagi makan sandwich gitu, dan ngelihat Franz Ferdinand ngelewat gitu aja, dan akhirnya dia took the opportunity, terus ditembak Franz Ferdinandnya sama istrinya juga. Dan di sini tempatnya. Pembunuhnya stand di sana, terus Franz Ferdinand sama istrinya ditembak di sini. Jaraknya itu cuma 2,5 meter pas dia ditembak, jadi langsung dead ya. Dan sebelah sini itu jalanannya namanya Latin Bridge, jembatan Latin. Jadi ini tempat yang sangat-sangat bersejarah guys. Oke, sekarang kita lagi mau jalan ke Sacred Heart Cathedral-nya. Ini nggak jauh dari Latin Bridge, kayak cuma 3 menit jalan. Dan di tempat sini, dekat sini ada yang namanya Sarajevo Roses, di mana pas genosida terjadi, mereka kan ngebom gitu, dan ada kayak bekas ledakan gitu di jalanan sampai berbekas gitu. Dan ada beberapa orang bisa meninggal sampai di sana. Kayak ada beberapa orang meninggal di jalan pas dibom gitu. Dan akhirnya mereka nandain jalanan itu kayak dipoles gitu pakai resin merah buat ngenandain kalau jalan itu kayak pernah dibom dan pernah ada orang yang meninggal di tempat sana. Dan katanya kalau nggak salah, setiap ada penanda yang kayak gitu, minimal ada 3 orang yang mati di jalanan itu. Oke guys, kita udah sampai di katedralnya, dan di sini bisa dilihat ya, ada bekasnya gitu, bekas ledakan bom gitu, dan ditandain nama resin merah gini. Ini juga tempat di dekat, ini padahal di depan church guys. Terus orang the Serbs masih ngebom gitu di sini. Dan kalau ada penanda merah gini berarti ada yang meninggal di sini. Oke, ini kita balik lagi ke Old Town. Weather hari ini lumayan oke ya, sunny gitu, dan suhu di sini sekarang 15 derajat. Suasana di sini sekarang ramai banget, bisa lihat jalanannya kayak full gitu.
Dan di sini tuh jalannya bau rokok ya. Soalnya banyak yang merokok di sini. Sini ada drinking water, drinking fountain yang bisa diminum. Oke, ini kita lagi di salah satu toko di Old Town. Dan lihat TV-nya jadul banget guys filmnya. Ini jual macam-macam ya, ada yang kayak pedang gitu, ada chess, itu tempat buat simpen jewelry, ada hookah juga buat sisa. Oke guys, sekarang kita lagi ada di garden gitu, dan di sini ada chessboard gitu, cuman nggak ada piecesnya ya, nggak tahu. Lihat di Google sih ada piecesnya, cuman di sini nggak ada. Ini tengah garden gitu. Sekarang kita mau jalan makan malam. Kita mau cobain Chef Happy lagi. Nah, kotanya kayak gini. Restoran yang kita mau cobain ini di sini. Ini namanya. Dia jual Chef Happy harusnya. Dan kita bakal cobain. David, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc, il y a une structure sous chaque. Parce qu'on s'est réveillé comme ça. Thank you. Here, this is. Okay, 2 is enough. Thank you. Do you want more? One more? You ordered your coffee. He's on his. Oke guys, sekarang kita habis makan malam dan kita sekarang OTW ke Yellow Fortress karena itu kayak tempat tinggi gitu, bagus banget buat lihat sunset. Dan sekarang tuh kita cek, udah jam 7. Iya, udah jam 7 malam guys sebenarnya. Cuman bisa dilihat ya, langitnya masih terang banget karena sebenarnya udah masuk spring. Jadi itu sunset di sini tuh lebih lama. Udah jam 7. Langitnya masih cerah guys. Hari ini kalau nggak salah setengah 8 sunsetnya. Jadi kita masih ada waktu buat lihat sunsetnya. Oke guys, ini OTW ke Yellow Fortress ya. Dan di samping ini tuh kuburan massal akibat dari genosida. Dan itu di atas ada tulisan apa ya? 1500. Enggak, ini kayak ribuan sih guys yang dikubur di sini. Ini wow. Sampai di atas juga masih ada guys. Tuh. Semua kuburan bekas perang Bosnia. Dan wow, gila. Cukup mengerikan ya guys. Tuh sampai di sana juga masih ada. Ini ribuan sih. Bagus banget guys view-nya, ini udah mau sunset. Tapi kita harus rush ke atas dulu buat lihat view-nya lebih bagus lagi harusnya. Lihat guys, belakangnya view-nya bagus banget. Ini kita lagi mau ke atasnya. Let's go.
Guys, senang banget lihat sunset di atas. Bagus banget view-nya, gila. Tapi sekarang sedih banget karena kita udah gak ada duit buat pulang. Karena ini jauh banget dari hotel dan kita gak ada duit buat bayar transport. Edward punya 0 mark, gua punya 80 sen. Jadi pesan moralnya tuh kalian kalau mau ke Bosnia jangan lupa exchange money-nya yang cukup. Karena di sini tuh mereka nggak accept euro, mereka cuman terima currency mereka sendiri. Jadi kita sekarang nggak tahu mau gimana. Kalau jalan kaki pulang 2 jam guys. Aduh, mateng cu. Selamat pagi dari hotel. Ini hari ketiga dan gue bakal makan sarapan dulu. Sarapannya tuh sama. Ya. Jadi ini sarapan gue. Ada ikan, salami, sausage, ada telur, keju, sama sayuran, sama roti, sama buah-buahan. Jadi kita makan dulu. Ini sama kayak kemarin ya. Jadi agenda hari ini tuh kita ke Mostar, satu kota, ya 2 jam gitu dari Sarajevo. Habis itu dari sana kita bakal pulang. Jadi hari ini tuh hari terakhir di Bosnia. Oh ya, kemarin tuh kita akhirnya bisa pulang, bisa naik public transport pulang. Soalnya akhirnya kita nemu money exchange, walaupun rate-nya agak jelek. Tapi ya akhirnya kita bisa dapat Bosnian marknya, terus kita pulang naik public transport. A break there, and the 15-minute break you will have time to go to What's up guys? Jadi sekarang gue lagi ada di Jablanica. Itu sebelum ke Mostar kita berhenti dulu di sini dan ini gue mau kasih tunjuk view yang ada di sini. Nah ini lihat view-nya bagus banget guys. Alps gitu. Ini sebenarnya kita udah mau masuk spring tapi ini masih ada kelihatan salju-saljunya. Terus di sini lihat sekitarnya. Mantap banget. Itu ada tulisannya Jablanica. Ini tadi sama tour guide-nya sebenarnya ada dijelasin sih sejarah di sini, ada kaitan sama Perang Dunia, cuman gua nggak terlalu dengerin, jadi nggak bisa banyak cerita di sini. Tapi pokoknya ada cerita tentang, pokoknya ada kaitan dengan Perang Dunia. Di sini ada tanknya juga. Sana ada kereta juga. Sana juga ada bridge, jembatan. Jembatannya ada apa ya? Coba kita cek. Wow. Warna sungainya hijau banget. Hey guys, habis lihat rivernya kita jalan balik. Soalnya busnya bentar lagi jalan. Ini view-nya bagus ya guys. Oke, sekarang gue udah ada di Mostar, ini udah masuk ke Old Town-nya. Dan ini lumayan sempit ya, gangnya. Mostar ini juga salah satu daerah yang kena bagian Perang Bosnia, bagian dari genosidanya. Jadi di sepanjang perjalanan kita ke sini, itu juga banyak kuburan massal gitu.
Dan ini sekarang kita lagi menuju ke Old Town-nya dan juga ke salah satu main attraction-nya di sini, yaitu Mostar Bridge atau namanya Starry Moss. Ini jalanannya kayak gini, cobblestone gitu. Mostar ini pertama kali dikenalin nama Ottoman Empire pas abad ke-16. Dan ini di sebelah kiri kanan semuanya jual souvenir gitu. Dan harganya di sini termasuk murah. Kurang lebih kayak setengah harganya lah dibanding kalau negara-negara Eropa lainnya. Dan tadi juga di depan ada sign ya, attention pickpocket gitu. Di sini jadi harus hati-hati juga. Ini ada yang jual juga ya, coffee set ini. Dan banyak yang jual es krim. Seru banget kelihatannya tuh. Ramai banget cuy di sini. Ini Mostar Bridge-nya guys. Atau enggak Starry Moss. Tingginya itu 21 meter. Dan katanya tiap tahun banyak yang lompat gitu. Ada klubnya gitu, Divers Club. Mostar Divers Club. Nah ini kayaknya ada yang mau lompat guys. Udah siap-siap gitu. Kita coba lihat ya. Dia lagi ngumpulin nyawa dulu. Ngumpulin mental di atas. FYI, bridge ini tuh dibangun tahun 1566 pas zamannya Ottoman Empire. Cuman tuh sempat dihancurin lagi pas zamannya Perang Bosnia tahun 1992. Kan hancur, terus batu-batunya kan jatuh gitu kan ke bawah. Terus akhirnya sama orang Bosnia sini mereka rebuild lagi pakai batu yang sama. Ini mereka sebelum lompat ada ngumpulin uang dulu. Apa kalau mau cepat kita dorong aja kali ya. Ini jalan di bridge-nya. Hari ini sunny banget cuacanya. Sekitar 22 derajat. Jadi kita baru dapat info katanya chef habisnya itu paling enak sama tour guide-nya. Cuman tuh masalahnya kita dari Jumat, Sabtu, 2 hari lalu tuh udah makan chef Happy buat lunch sama dinner gitu. Disuruh makan chef Happy lagi gimana ya? Jalan sini penuh dengan souvenir-souvenir gitu. Yang paling banyak tuh yang kayak coffee set gitu, terbuat dari koper. Dan jalanan sini tuh semuanya jalanan batu gini. Oke guys, ini penampakan Mostar Bridge-nya. Setelah kita jalan dari sana ke sini. Bagus ya. Oke, kita lanjut jalan. Oke guys, jadi ini kita bakal coba explore Old Town-nya. Ada restoran Ottoman. Baklava. Ya ini kita sampai sini belum cobain baklavanya. Oke guys, jadi kita barusan aja beli baklava. Ini yang isinya pistachio. Dan harganya segini tuh 3 euro. Dan kita bakal cobain rasanya kayak gimana. Let's go. Walawe guys. Patah guys. Yang suka bengkokin garpu dari kemarin ya. Lihat guys ini. Kelakuan siapa ini. Kita cobain ya guys ya. Aku jatuh lagi. Ya manis banget. Ini tempat turis banget sih. Kiri kanan jual souvenir. Iya. Oke. Ketemu mosque di sini. Dan ada bendera Turki di sini.
Minum sih harusnya. Oke, ini mosque-nya namanya. Dibangun pas tahun 1557. Dan sempat dihancurin juga ya pas perang Bosnia tuh. Nah, ini jadi di-rebuild lagi. Tempat ini dikelilingin sama Alps ya. Di mana-mana jadi Alps gitu. Jangan yang belakangnya. Ya kucing nggak suka belakang ya. Perut juga nggak suka nggak sih? Tapi tangan yang deket muka. Kita sini sampai ke perempatan jalan. Dan ini viewsnya. Kita sebenarnya nggak tahu sih mau jalan kemana. Cuman kita kayak ngalor ngidul aja jalannya. Oke, ini ada masjid lagi. Sekarang kita mau cobain burek di sini. Soalnya kita belum makan burek Bosnia sejauh ini. Dan itu hari terakhir kita. Kita bakal cobain burek. Oke, ini kita udah pesan bureknya. Yang ini tuh yang biasa. Oh enggak, yang ini yang biasa. Yang ada meat, terus yang ini yang ada keju. Ini totalnya tuh 10 mark atau 5 euro harganya buat 2 porsi. Kita bakal cobain. Ini kita potong dulu. Dua-dua kan bikin. Waduh. Walah weh, jat. Semuanya jatuh ya guys ya. Taruh di samping dulu deh. Keju enak. Karena makan sama daging enak deh. Gua makan yang meat dulu. Cheers. Keju kan gendut banget ya. Punya lu tuh nggak gendut. Enak. Enak guys. Banyak daging. Enak kok ya. Ini bentukannya kayak cakwe gitu guys. Aku nggak beli cempati lagi sih. Ini kita sekarang cobain yang keju. Agak asam dikit kejunya. Gua nggak terlalu demen keju kayak gini sih. Oh ya. Isinya guys, isinya keju gitu. Oke guys, kita habis makan siang, makan burek. Satu orang cuma bayar sekitar 2,5 euro. Kita cobain yang meat, tadi ada yang cheese juga, enak. Cuman gue lebih prefer yang meat. Sekarang kita jalan balik ke daerah Old Town-nya. Sebenarnya sini nggak ada apa-apa gitu guys. Ya. Ini ada kucing lagi di sini. Kurus banget. Oke, ini view-nya dari jalanan. Tuh up semua, dan ini ada kuburan massa lagi di sini. Dan itu ada satu bangunan yang sengaja nggak direnov. Itu bekas dari perang Bosnia. Oke, kita balik lagi ke Mostar Bridge. Oke, ini kita coba ke bawah. Lihat view-nya deh. Dari bawah itu kayak gimana. Pengen sih naik gituan, ada waktu tapi. Ada yang mau lompat. Oke, ini kita udah mau jalan balik. Kalian kalau mau ke Mostar, ini paling cuma day trip gitu. 2-3 jam di sini tuh udah cukup banget. Main attraction-nya cuma ada di bridge. Jadi kita cuma ada waktu 2 jam di sini. Depan sana ada church. Itu gedung paling tinggi di sini. Katanya tinggi church-nya itu 107 meter. Dulu tuh sempat dibangun zaman Ottoman ya kayaknya. Terus pokoknya intinya dihancurin sama pas di perang Bosnia juga. Dan sekarang ini di-rebuild lagi. Oke guys, sekian dulu vlog buat trip ke Bosnia ini. Ini pertama kali gue ngevlog beginian. Jadi makasih juga kalau udah ada yang nonton sampai akhir video ini. Sama kasih saran juga bagian mana yang bisa diimprove biar gue kedepannya bisa bikin lebih bagus. Oke, sekian dulu. Bye-bye.